Juga ada Bapa Sorgawi yang sanggup pelihara kita dengan caranya yang ajaib. Dan firman Allah menerangkan supaya status kita menjadi anak Bapa, ikut apa yang dilakukan oleh Yesus. Kapan pengakuan Bapa bahwa Yesus itu adalah anaknya? Waktu dia dibaptis. Haleluya, boleh bilang haleluya. Waktu Yesus masuk dalam baptisan air oleh Yohanes, dan waktu dia keluar dari baptisan air, terbukalah langit. Waktu terbuka langit, Bapa memberikan pernyataan dari sorga, ini anakku yang kukasihi. Saya merindukan malam ini. Saya tidak mau buang waktu malam ini. Besok kami akan segera pulang. Tapi saya mau tawarkan kepada semua dan siapa saja, ikut firman Tuhan supaya status kita jadi anak Bapa, masuk dalam baptisan air. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Baptisan air itu bukan anjuran satu organisasi gereja. Baptisan itu adalah tawaran firman Tuhan. Kalau Anda ingin jadi anak Bapa, baptis. Cuma satu cara baptisan air. Masuk ke dalam air dengan ucapan, aku membaptis kamu di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus. Kalau ucapan itu berhenti di situ, tidak sempurna baptisannya. Baptisan yang benar, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masuk dalam baptisan air. Waktu keluar, hidup Anda, status Anda berubah menjadi Bapa, anak dari Bapa Sorgawi. Malam ini kalau ada yang belum baptis, saya mau tawarkan baptis. Sebab Bapa duniawi bisa beri, apalagi Bapa Sorgawi. Kebutuhan Anda akan dijamin oleh Bapa Sorgawi ketika status Anda jadi anak. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Berkat dari baptisan air bukan hanya status jadi anak dan kita dipelihara oleh Bapa di dunia ini, tapi ada yang jauh lebih hebat dan jauh lebih berharga daripada itu. Kalau kita ikuti firman Tuhan masuk dalam baptisan air. Mari kita baca Markus pasal 16 tentang baptisan air. Markus 16 ayat 15. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Markus 16 ayat 15 sampai 16. Lalu ia berkata kepada mereka, ini kata Yesus ketika Yesus akan terangkat ke sorga. Ini amanat agung, ini perintah kepada 12 rasul. Yesus berkata begini, pergilah kamu ke seluruh dunia, termasuk Tuhan utus kami, datanglah di Siau. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Pergilah kamu ke seluruh dunia, pergilah kamu ke Siau, beritakan Injil kepada segala makhluk. Kemudian lihat lanjutan kata-kata Tuhan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, termasuk tidak percaya pada baptisan air, akan dihukum. Sebetulnya terlalu sederhana dan terlalu mudah untuk lakukan firman Tuhan ini. Tapi iblis mengaburkan baptisan air ini. Iblis kasih kabur firman Allah ini. Tapi saya mau kasih terang firman Allah ini. Baptisan yang benar itu harus masuk dalam air dengan sebutan dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sah jadi anak Bapa. Tapi yang paling indah, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Kapan kita mati, Tuhan sudah jamin. Barang siapa yang percaya dan dibaptis, selamat dia. Saya mau serukan dengan hati saya yang penuh cinta, yang belum baptis. Sebab ketika engkau percaya dan engkau dibaptis, engkau akan diselamatkan oleh Tuhan. Hari-hari ini gengsi itu perlu dihancurkan. Hari-hari ini doktrin yang dikaburkan oleh setan perlu dihancurkan. Kita harus kenal firman yang benar. Karena baptisan air dia punya hubungan dengan sorga. Haleluya, boleh bilang haleluya.
Waktu kita belajar Alkitab, kita akan menemukan satu warna yang akan muncul, warna kuning, yaitu warna Bapa. Status untuk jadi anak Bapa, baptis. Bilang kiri kanan, mesti baptis.